selain melatih skill mendengar murid, kita juga saling berbagi praktik cara mengajar, cara melatih skill mendengar itu di kelas masing-masing. Iya, iya. Itu ya, jadi itu ringkasan kegiatannya ya. Terus apa lagi ini yang diperlukan kira-kira ini? Kalau kategorinya menurut saya itu kokurikuler Bu, yang Masuk ke kurikuler ya. kokurikuler. Berarti itu pendukung dari intra ya Pak ya, kokurikuler. Betul. Terus Pak, alasannya Bapak menggunakan memilih program ini apa Pak? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Transformasi informasi itu akan tersampaikan dengan baik jika si penerimanya itu memiliki skill mendengar dengan fokus. Ya. Jadi ada pembelajaran itu akan interaktif. Ketika guru menyampaikan materi, murid itu punya skill mendengar dengan fokus, ada antusias, bisa mensintesis informasi sampai menjadi kesimpulan. Nah, di situ latihannya. Program itu untuk melatih skill tersebut. Iya, berarti nanti gunanya di ngaji Jumat sintesis mendengar cerita ini dampaknya yang diharapkan Pak Simal itu kemana ini Pak? Ketika ini ya? Fokus di semua pembelajaran gitu ya? Iya, di semua. Kita catat dulu ya. Di pembelajaran, terus selanjutnya itu Nah, kalau yang kita ke program Y dulu ya Pak ya, yang program Y. Ya. Halo. Ini kalau yang ke program IY ini, yang pertama itu kan suara atau voice. Ini maksudnya yang gimana ya? Saya kurang paham juga ini Pak. Saya belajar dulu di LMS. Oh, ini student agensi. Iya, di setiap bagiannya ada strategi. Iya, kalau dari student agensinya itu Bu, di situ apa ya? Saya itu kan mengintegrasikan dengan mengaji itu, pertama dengan mengaji itu kan murid-murid di situ sudah fokus pada bacaannya. Setelah itu biasanya anak-anak itu kan senangnya di cerita. Iya, iya. Bacakan cerita. Iya, berarti bagaimana anak-anak siswa berarti yang di voice ini, yang di IY itu mungkin keinginan anak untuk apa ya ini apa? Apa ya? IY itu. Ini kan voice. Jadi kan yang diharapkan yang dimunculkan di sini kan suara atau keinginan siswa mau kemana siswa itu. Yang di program Y-nya itu. Kalau yang pilihan itu misalnya di programnya Bapak misalnya punya tempat-tempat khusus, tidak harus di dalam kelas, itu apakah ada di situ Pak? Misalnya ditaruh di halaman atau di musola? Iya, di musola ini. Sementara di musola tapi skill ini harus dibawa ke kelas, ke masing-masing kelas pada setiap mata pelajaran. Iya, iya. Untuk kepemilikannya nanti dia akan ada nilai kesadaran dirinya. Mereka itu akan memiliki skill itu jika ada latihan. Dari skill itu akan mengembangkan literasi dan numerasinya juga. Kemudian dampak positifnya Pak, dampak positif dari program Jumat Simeta ini apa saja Pak? Untuk murid yang pertama mereka memiliki antusias dan motivasi diri untuk belajar. Motivasi diri, motivasi belajar, antusias. Kemudian mereka juga akan bisa mengidentifikasi, mengevaluasi
sampai mensintesis informasi menjadi gagasannya sendiri. Kalau misalnya nanti ada lain nggak Pak? Kalau misalnya ada nanti ditambahkan ya, nanti misalnya positif pakai punya Pak Simal, nanti pakai ini aja. Ya. Kemudian itu ya dampak positif yang ditanyakan itu. Kemudian setelah dampak positif dari program itu, nah keterkaitan program Cimet Cimeta ini dengan profil pelajar Pancasila apa Pak kira-kira Pak? Yaitu pertama dengan saya mengintegrasikan dengan spiritual, keimanan dan ketakwaan pada waktu mengaji. Ya. Oh iya. Iman takwa ya. Kebinekaan global. Gotong royong juga masuk ya Pak, kan bersama-sama di situ ya, Pak. Interaksi ya. antar guru dan murid gitu ya. Mandiri, kreatif, masuk semua sepertinya. Iya. Ketika dia bernalar kritisnya juga masuk gitu ya. Mampu mengidentifikasi informasi, terus menyampaikan kesimpulan, itu kan kreatif dengan cara mereka sendiri. Terus yang ditanyakan sudah seperti ini Pak. Nah ini yang sudah saya catat ya Pak, sudah saya rangkum untuk programnya Bapak Simal. Kalau programnya itu yang kemarin saya rencanakan, apa Bu? Kalau programnya saya itu yang kemarin saya rencanakan itu namanya itu apa? Jumisol bersama Pak namanya Pak. Apa Bu? Jumisol bersama. Domisol. J. Oh J. Kepanjangannya itu Jumat Sosial Berbagi Bersama kayak gitu Pak. Nah, itu saya modif sebenarnya itu Pak, sudah berjalan di sekolah itu yang programnya. Kalau yang biasanya itu kan namanya kan Jumat apa ya? Amal Jumat. Nah, karena biar lebih menarik saya itu modif jadi Jumisol Bersama. Jadi di situ judulnya Jumat Sosial Berbagi Bersama. Jumat Sosial Berbagi. Ya. Hampir sama ini ya, sama-sama hari Jumat. Iya, saya hari Jumat. Soalnya ini tapi bedanya kita di ini. Kalau saya kan masalah keuangan, kalau Pak Simal masalah di pembelajaran ya. Nah, kalau di saya itu programnya itu jadi di tiap hari Jumat itu anak-anak itu membawa uang seikhlasnya. Jadi misalnya enggak banyak Pak, 1.000, 2.000, pokoknya tiap hari Jumat. Kalau misalnya enggak ada juga enggak ditekan kayak gitu. Jadi apa ya, ikhlas saja gitu Pak. Tidak ada penekanan. Nah, di hari Jumat itu anak-anak diajarkan untuk amal bersama. Nah, nanti di situ apa ya? Hasil keuangannya itu bisa disalurkan ke anak yatim, bukan pas dikasihkan secara langsung ya, dibuat untuk biaya pendidikan. Misalnya itu kalau anak yatim itu kan digratiskan. Nah, dalam tanda kutip digratiskan itu kalau di sekolah saya itu anak yatim nggak ada bayar sama sekali Pak, langsung masuk aja gitu. Tapi untuk semua kebutuhannya itu diambilkan di amal Jumat ini Pak. Jumisol ini ya. Iya, di Jumisol ini. Jadi semua SPP, seragam, uang buku, semuanya pokoknya itu diambilkan di sekolah. Terus selain untuk anak yatim, ini kan untuk sosial lagi ya. Nah, misalnya kita ada kegiatan di luar itu pakai uang itu. Misalnya kan apa ya, ada acara apa dibuat berbagi misalnya kayak kemarin pas hari apa itu ya, hari santri kalau nggak salah ya, hari santri di situ kan kita betul lomba-lomba ya. Nah di situ keuangannya itu juga pakai dari uang amal tersebut. Jadi uang itu mengalir Pak. Yang memegang uang itu adalah guru, salah satu guru yang diberi tanggung jawab, dan di situ tiap bulan itu dilaporkan. Nah, kalau ada struktur kepengurusannya itu program itu ya. Iya ada. Nah di situ tiap Jumat itu
kadang dapatnya itu 600, 700, kan lumayan itu Pak kalau tiap minggu. Iya. Tiap minggu, iya. Tiap minggu. Jadi tiap minggu itu kita laporkan, misalnya per kelas ada berapa itu dikumpulkan, dihitung total. Setelah itu dilaporkan ke yang pegang uang. Misalnya amal Jumat hari ini, tanggal ini dapat uang segini, terus itu dinotulenkan, ditaruh di buku khusus amal Jumat ini, Pak. Kemudian programnya, nah ya ini kalau ringkasan programnya itu seperti itu. Kalau kegiatannya itu paling itu kan kita mau ngambilnya itu kan tiap kelas, tidak tiap ada di tempat khusus. Jadi itu cepat 10 menit itu sudah rampung itu semua kelas itu Pak. Sudah ditangani masing-masing wali kelas. Iya. Jadi masing-masing wali kelas itu mengumpulkan di kelas masing-masing. Setelah itu dikumpulkan dijadikan satu. 10 menit itu sudah selesai itu. Oh jadi teknis kegiatannya hanya itu ya Bu ya? Iya. Anggaplah disediakan apa, semacam kotak enggak? Iya, ada tempat khusus ada. Ada tempat khusus. Seikhlasnya. Alasannya ini Pak, alasan saya memilih program ini ya Pak ya. Alasannya itu yang pertama itu meningkatkan rasa peduli antar sesama teman. Di situ kami tidak serta-merta mengumpulkan uang itu tidak pas langsung ini ya harus amal kayak gitu. Tapi nanti kita itu membuat siapa yang mau surga, siapa yang mau berbagi ke anak yatim. Nah, di situ meningkatkan rasa peduli antar sesama, rasa kepemilikan, kemudian memfasilitasi murid juga. Di situ juga ini Pak, uang amal itu juga dibuat untuk murid lagi. Misalnya temanya sayur. Nah, kita beli sayur kan kita menampilkan menampilkan media aslinya. Nah, kita beli ke pasar itu sayur itu pakai uang amal itu. Jadi misalnya sayurnya nanti dibuat kerupuk bayam itu, nah itu dimakan sendiri oleh anak-anak gitu Pak. Jadi kembali lagi ke anak-anak juga. Nah, untuk yang pengelolaan yang itu Bu, yang selain ke tadi yang kegiatan sosial seperti kegiatan kelas yang non sosial tadi untuk kegiatan makan bersama misalkan. Itu memang ada program tiap masing-masing kelas. Enggak. Itu sesuai tema aja, enggak setiap hari. Sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya butuh kita pakai. Kalau seringan nggak butuh sebenarnya Pak, karena di situ sudah ditanggung dari BOP sebenarnya. Tapi kalau misalnya kecil-kecil itu kita ngambil di amal kayak gitu. Iya. Apa lagi? Kalau ini pertanyaan yang selanjutnya ini, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Nah, di situ karakteristik lingkungan yang saya ingin bangun itu ya yang pertama itu rasa kepedulian. Bagaimana sekolah itu membangun kepedulian antar sesama. Gitu. Ya, betul. Ini bisa sebenarnya nanti. Nah, terserah Pak mau pakai yang mana, punya Pak Zaimal boleh, punya saya boleh. Ayo yang mana? Punya sampean aja. Di Bu ini nih ada berapa rombel? Ada 16. Banyak ya Bu. Kan masing-masing rombel 15 Pak. 15. Ya lumayan Pak. Ada 16 rombel. Ya, ramai ini Pak hujan Pak. Hujannya deras agak ramai saya. Iya, tapi gini, meskipun rombelnya itu kalau kelasnya itu ada di atas 6, di bawah 7. Jumlah pesertanya? Kalau jumlah peserta didiknya itu, kalau yang TK saja ya lain yang playgroup. Kalau playgroup kan beda lagi ya Pak ya. Tapi satu bangunan. Itu ada 245 kalau sesuai yang TK saja. Kalau yang KB itu hampir 40 lebih. Berarti itu kalau semuanya digabung dalam satu bangunan itu ada sekitar 285-an siswa. Tapi situ sering pakai BOP lah Pak, enggak pakai uang amal terus. Pak, saya di sini ramai Pak. Benar ini Pak, gimana ini Pak?
Tapi nggak kedengaran di sini. Suara saya jelas enggak di sampean? Jelas. Ya, ya Pak ya, Oh. jelas. Tapi saya yang nggak kedengaran. Telinga ini. Oh, Pak. Oh, sebentar. Mungkin saya pakai headset dulu, Pak. Mungkin ya, ya biar. pakai headset. Halo, Ibu Iin. Halo? Nah, terdengar Halo? suara saya? Halo. Ya, lumayan. Ini kita apa Kalau pakai? kalau menurut saya itu kan tadi sampean sampaikan itu program sebetulnya sudah berjalan lama, hanya Ya, mengalami modifikasi. Nah, kalau kalau memang itu sudah terprogram sebelumnya kan enak, Bu. Artinya sampean nanti mempresentasikan itu memang sudah ada pengalaman, ada iya. temuan-temuan, terus ide-ide pengembangannya. Menurut saya enak pakai punya sampean saja. Ya sih Pak, tapi apa yang seninja ini ya Pak, nggak masalah apa. Tadi saya lupa tanya ke Pak Budi itu harus program yang baru apa yang sudah berjalan. Saya nggak paham juga. Enggak, ini bukan sebelumnya bukan Jumisol ini kan, bukan ini. Iya, Ya, nanti jangan maksud saya gini, jangan disampaikan itunya, tidak perlu disampaikan. Nah, untuk presentasi ini kita anu Bu apa supaya karena Ibu kan program ini sudah ada pengalaman. Jadi presentasi kita itu memang lebih siap karena sudah iya, program itu memang sudah dilakukan, bukan hanya berupa gambaran saja gitu. iya sih. Setelah yang Target kemarin kita juga untuk presentasi. yang saya story itu juga ada yang dimodif juga, tidak semuanya pas apa ya. Kalau di sekolah kan cuma penyetoran uang selesai. Nah itu saya modif juga sebenarnya yang lain-lainnya. Saya sesuaikan sama yang kemarin aja ya, yang inovasi ya, Ya, yang akronim itu. mm. Kan yang Iya ini Pak, Bu, nanti. yang ini yang disetor sampai, yang Iya, barusan disampaikan. Iya, iya, nggak masalah kan? tidak masalah Bu, tidak apa-apa. Kan tujuan sekarang dan besok ini kan hanya kita belajar untuk ya pertama mengidentifikasi dan bagaimana pengembangan program tersebut bisa dilaksanakan. Berlatar belakang apa, kan seperti itu hanya. Tidak tidak berfokus pada programnya. Anggaplah Mm-mm. sekalipun itu bukan program kita, tetapi kita bisa apa latar belakang dari program ini, dampaknya, lingkungan yang dibutuhkan, kan ke sana arah arah belajar kita sekarang ini, bukan dari programnya. Oh iya, iya, iya. Berarti nanti saya modif lagi, saya bentuk PPT-nya itu nanti apa saya langsung ya Pak? Kan di sini kita sudah sepakat. Bu Ayu masa mesti mau ditanyakan Pak programnya? Nggak usah kali ini. Tidak, Ikut aja mungkin Bu Ayu itu ya. tidak. Yang mungkin saya gini yang perlu didiskusikan. Pertama, teknis tadi itu ya dalam pelaksanaannya 10 Mm-mm. menit ya, 10 menit kan hanya. Iya, 10 menit selalu selesai itu. Oke, Bayu, tangan kongki 10 menit. Jadi dan kegiatan yang 10 menit itu hanya berisi kegiatan anak yang ingin bersedekah gitu. Iya, anak yang ingin bersedekah, tapi di situ kan 10 menit itu lumayan panjang, Pak. Kalau misalnya ngasih uang di tiap kelas ya, saya tidak bicara di semua keseluruhan kelas. Nah, saya Hmm. yang bicarakan itu di tiap kelas. Nah, jadi setiap anak ketika mau ngasih uang itu kan cepat, Pak. Nah, sebelum Ya, itu, sebelum guru meminta, misalnya kan ada di tasnya masing-masing. Nah, di situ guru apa ya, menyampaikan dulu apa ya, persepsi dulu bahwasanya amal ini dibuat untuk ya. ini, yang berbagi untuk ini. Jadi Memberi penguatan dijelaskan ya, dulu. penguatan Ah, kegiatan itu. jadi 10 Lah, menit itu maksud saya cukup cukup untuk khawatirnya nggak guru ada itu menyampaikan. hanya Ada. oh iya iya. Iya. Yes.
ada Bagus. pemuatannya juga di depan. Ya, enggak, berarti di situ pembelajarannya tidak hanya berupa interaksi saja, Bu. Ada konseptualnya juga kan ke murid. Ya, ada Pak, Terus ada. dampak dampak tadi malah dampaknya itu untuk diri sendiri dan mereka yang menikmati hasil itu ya Bu, seperti anak yatim, terus kelas yang butuh, itu kan Iya, bagian dampaknya juga. kemarin juga seperti ini Pak. Sebenarnya di program ini sudah disosialisasikan ke orang tua terlebih dahulu. Jadi di awal tahun ajaran baru itu saat parenting itu dijelaskan bahwasannya sekolah punya program seperti ini. Nah, jadi wali murid itu tahu, misalnya program ini dibuat misalnya untuk pengembangan kompetensi guru itu boleh ngambil dari amal itu, Pak. Misalnya tidak tercover di BOP kayak gitu. Ya, sudah Kira-kira dari itu. bertentangan tidak? Bukan anu ya, maksudnya ke ini maksud saya. Kita masuk lagi ke ini apa? Voice, choice. Nah, Ya, itu saya juga aslinya itu saya kurang paham di situ, Pak. Yang enggak, tapi kan program berdasarkan iya itu. berdasarkan anu kan. Kalaupun itu memang ada kegiatan seperti itu, tetapi itu tidak serta-merta dari guru, ada diskusi dengan murid itu kan boleh juga. Iya, Ya, Pak. Memang itu dan ke gini. orang tua itu kan Ya, boleh juga. nanti di voice-nya itu saya sampaikan ya. Nah, ini saya sampaikan dulu di voice itu dari permintaan wali murid. Pertama, karena wali murid misalnya kalau mau ngasih plek jumlah guru itu ada 30 personel di sekolah itu berat kan, Pak. Nah, di situ bagaimana kalau misalnya ini amal diadakan amal Jumat, boleh Bu, silakan Bu, ambil dari uang ini. Itu semua wali murid. Jadi semua wali murid itu berpendapat. Nah, dikuatkan oleh komite-komite yang sudah diambil dari wali murid. Nah, di situ juga apa ya? Misalnya guru mau apa? Kemarin itu ada pelatihan dari Wafa, pelatihan ngaji, sertifikasi guru ngaji. Nah, di situ diambilkan semua guru, diambilkan dari situ biayanya kok. Boleh. Itu tidak kan Disampaikan ini juga kan. namanya itu namanya kan sosial, bukan hanya anak yatim. Jadi Iya, Jumat iya, itu bukan untuk anak yatim saja, itu sosial. iya, Bu. Iya. Ambil itu ya Pak, jadi ya Ya, nanti saya modif aja di PPT-nya. di samping itu sudah Ibu ini sudah mengalami sendiri. Tentunya keuntungannya itu menurut saya untuk kita berpresentasi itu memang ada latar belakang, ada pengalaman yang memang memang kenyataan terjadi gitu di sekolahnya Ibu I. Iya Iya, Bu, pakai yang sampean aja itu. Berarti besok itu menjawab soal ini ya Bu. Bentuk presentasinya ini iya artinya kan di Canva, di penjabaran Canva. Di LMS itu ada Pak panduannya. Yang yang pertama, ini kan. Bekerjalah dalam kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta ya, ini. itu ada pertanyaannya kan ya. Iya, Sebagaimana ini saya punya contohnya mau atau Pak di sini Pak di Pak Zaman itu nggak hujan ya Pak, di sini petir Pak. enggak, gimana ini? Mau break dulu? Jangan, ini kan kita direkam sebenarnya. Itu di yang lain itu banyak yang sudah mati lampu. Hotspot Oh, nggak iya. bisa juga. Enggak. Kalau saya di sini masih aman, masih aman. Di sini hujan, gelap, petir, angin. Saya sambil lalu buat kanvanya aja ya Pak. Kan sudah Iya, iya, sepakat iya, pakai punya iya Bu, saya ya. iya Bu, iya Bu. Pak Zeman Siap. punya foto Sampai. nggak sama Bu Ayu? Punya fotonya Bu Ayu nggak? Oh, ada, Yang ada. tadi Saya kirimkan. kirim ya. Saya sambil lalu edit di kanvanya. Saya kirim WA. Ya, oke. WA.
Kolaborasi video juga. Punya Bu Ayu juga dikirim, Pak. Pak Zeman. Punya Bu Ayu Ya, dikirim ya. punya Bu Ayu, saya cuma punya yang ini. Nanti saya minta kalau anu. Yang sudah Oh ya, nggak pakai apa-apa. Twibbon itu, Twibbon. Oh, Ntar saya sambil cari ini. ya, ya. Dulu. Bapak siapa? Kenapa? Loh, ini ke kulit apa? Sorat, yang nyari nang sorat. Seleksi. Muhammad Alwi ini kan Muhammad Alwi Esos MSI. Oh,
Kalau punya saya itu masuk ke ko ya, Pak. Iya, masuk ke Ko ya, sebagai pendukung gitu kan. ya betul. Kurikuler. Kalau saya ada sebetulnya mau tanya itu Bu Iin, mungkin Bu Iin tahu. Apa? Ah, kenapa? Program itu harus berdampak untuk semua murid atau hanya sebagian gitu. Misalkan sebagian yang menyampaikan, apakah harus harus semua murid itu Punya, eh, dapat dampaknya memiliki juga gitu. ya, memiliki mendapatkan dampaknya gitu. Contohnya seperti ekstrakurikuler ya. Kan kadang Uh-uh. ekstrakurikuler itu tidak semua siswa itu Tidak semua. minat, Ya, tidak semua siswa juga ikut gitu. ya. Berarti tidak harus ya mungkin, tidak harus. Tidak harus mungkin, Pak. Ya, ya, ya. Fotonya nanti minta lagi ya, Pak. Ini saya mau potongnya nggak bisa. Ya sambil saya cari ini yang Ah, iya, yang iya. yang enggak tribun. Iya. Yang Bu Ayu ya, yang punya Bu Ayu. Bu Ayu. Punya saya cukup gitu. Bu Ayu. Pak Semal itu di mana? Sanda Pak kok nggak hujan, Pak? Di Peltong, Pasar Belumbungan ke timur. Oh. Belum hujan, tadi pagi hujan. Oke. Biar biar langsung ngirim ke sampean aja. Nggak ada di saya. Kenapa, Pak? Biar Bu Ayu Kenapa? langsung kirim foto ke sampean. Oh iya, Saya nggak cari apa-apa. nggak. Boleh, boleh.
Bu Ayu aktif WA-nya. Saya sudah WA tapi belum dibaca. Masih di perjalanan kayaknya, Pak. Online kok ini. Sudah online. Oh ya, belum masuk. Itu Ibu Iin sambil buat ya, sambil buat. Iya. Iya, sambil buat. Apa Pak Semal yang mau buat? Enggak, saya malah nggak ngerti tambah lama Bu. Iya, sambil buat aja Pak, saya Pak ini Pak di Canva Pak, langsung ngedit. Nanti selesai, kurangnya nanti malam. Nah, kalau sudah selesai langsung saya kirim. Biar ini Pak, biar cepat selesai. Bu Ayu kok nggak masuk ya? Apa asal belum ini? Takut Bu Ayu punya ini program yang lebih menarik. Iya, iya, iya. Iya, takut punya program yang lebih menarik. Coba. Kalau jenjang kelas ini semua siswa TK gitu ya Pak? Sudah baru nyampe katanya. Oh ini Bu Ayu. Kita angin Sudah mempeluk nyampe, Bu. kanan. Minum dulu, minum dulu. Saya beleman mas minta minum nih kak, saya tak beleman di sekolah. Minum sambian. Bu Ayu, Ya, sudah minum? follow. Sudah minum. Udah minum dulu. Ya. Ya, Bu Wiin. Nah, ini tadi kita Pak Zemal sama saya sudah apa ya, menjabarkan tentang program-program yang ada di sekolahnya. Kalau punya Zemal itu tentang jimat simeta. Nah, kepanjangannya itu ngaji Jumat, sintesis, mendengar cerita. Nah, itu sudah dijabarkan semuanya terkait masuk di program apa, kemudian jenis kegiatannya itu sudah dijelaskan semua. Kalau di saya tadi sama-sama Jumat juga, tapi beda konteks. Kalau di saya itu kan Jumisol bersama, Jumat sosial, berbagi bersama punya saya gitu. Nah, tadi sudah sepakat mau pakai punya saya Bu Ayu. Apa Bu Ayu punya program yang lebih menarik? Ini saya tawarkan dulu. Ini harus punya. Harus punya. Disampaikan dulu Bu Ayu, disampaikan dulu. Tapi nanti yang ditampilkan kan cuma satu kan Pak ya? Iya, nanti dari kita ini dipilih kan Malebida ngerabu. Jadi Bu Iin sambil lanjutkan, Bu Ayu
menyampaikan. Saya yang Bu Ayu, nyata Bu Ayu. Bu ya, Iin siap. fokus melanjutkan gitu. Yuk Bu Sementara Ayu. saya ini Dapat Bu Ayu. ngerjakan Tim PPT ya Bu saya Ayu itu ya. tanya Ya, admin. ya, Ya. itu. Ya Bu. Oke. Tim Diskusi saya. bermaksimal. Bu Ayu, silahkan Nunggu lewat. kalian Ya. sampaikan dulu. Pilih satu program Saya sekolah. itu reksa bersih Pak, rekrek satu. Apa? Reksa. Rekrek satu bersih, sehat dan harmonis bersama. Bentar. Reksa bersih gitu. Bersih, Akronimnya Reksa. rekrek satu. Ya, terus Reksa apa Bu? Reksa bersih, rekrek satu. Beres bersih sekolah, sehat dan harmonis. Sehat dan harmonis. Ya, Yang melatar belakangnya apa itu, Boy? yang latar belakangnya itu ingin menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Maka dengan itu menarik Pak, disingkat reksa bersih rekrek satu, beres bersih sekolah sehat dan harmonis, yaitu mengembangkan kesadaran dan kebiasaan membersihkan lingkungan sekolah sebagai bagian dari budaya yang dapat diterapkan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, staf, dan masyarakat sekitar. Kegiatan bersih-bersih ini lebih dari sekedar menjaga kebersihan fisik, tetapi juga merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan disiplin yang dapat meningkatkan suasana belajar yang nyaman dan produktif. Tuh, Pak. Bayu, apa? Kopi adon. Pelaksanaannya itu bagaimana? Setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Pelaksanaannya. Kopi adon ning laptop dulu, Pak. Ada pula nih sekolahan. Bu Iin ada, Bu Iin. Apanya? Bu Iin sedang fokus itu mencatat penjelasan sambil ya. Jangan diganggu itu. Iya, saya bukan itu masih mencatat. Iya, saya sambil kerja itu. Ya. Kapan Bu Ayu pelaksananya itu, Bu? Tiap hari? Yonjo, Pak. Mun yang bersama kita setiap hari. Terus? Kapan, Bu? Tiap hari Sabtu apa ya? Itu aja Bu Ayu, disampaikan aja Bu. Maksudnya sekedar secara garis besarnya aja, nggak usah lihat itu. Kalau jangka pendeknya itu 1 minggu sekali, Pak. Oh, jangka pendeknya 1 minggu. Nah, 1 minggu sekali. Setiap hari Sabtu, Pak. Kalau sekiranya Sabtu ada acara, kadang hari Jumatnya. Tidak apa harus Sabtu terus gitu. Yang pokoknya 1 minggu sekali. Ya, Pak. Yang terlibat di kegiatan itu yang apa? Terlibat, yang jelas ya semuanya, Pak. Guru, siswa, siswi, tenaga pendidik. Bahkan ada orang tua juga ikut, Pak. Yang menunggui anaknya itu ikut. Kelas 1 sampai kelas 2 itu ditunggui. Ikut mesti ditungguin, Bu. SD, Bu. SD, Bu, jauh rumahnya. Jadi tanggung ya yang mau kembali ke rumah gitu ya? Iya, yang mau kembali. Murid saya itu banyak, Bu. Iya. Pas sekolahannya tanggung, ke saya jauh, ke sebelahnya juga jauh. Iya, berarti kadung nunggu ya. Diberi pekerjaan, Bu, memang, Bu. Enak kayak gitu, Bu. Kalau misalnya ada wali murid yang menunggu, dikasih pekerjaan. Nggak enak itu mungkin, Bu. Jadi ikut
ikut membersihkan juga kalau ada acara itu. Iya. Iya, sebenarnya itu jadi ini Bu, bisa jadi apa ya? Aset kayak bisa dimanfaatkan kayak gitu Bu. Jadi wali murid Kadang itu kita itu buat konsultasi untuk anak-anaknya, diketahukan bahwa anaknya ini nggak ngerjakan tugas ini, dikasih tahu sambil itu ya. nunggu-nunggu. Bisa itu Bu dijadikan aset Bu. Misalnya ada wali murid di sekolah itu bisa dibuat buat belajar bersama membentuk APE misalnya digunakan untuk siswa gitu. Enak itu Bu kalau misalnya ada koordinasi yang baik gitu. Tapi sementara ini masih fokus ke bersih-bersih Bu. Karena kebersihan itu menunjang kesehatan. Iya. Di sana itu banyak yang korengan, Pak. Oh, tapi nggak termasuk gurunya ya? Kepala sekolah enggak? Kepala sekolahnya enggak? Tidak. Itu disediakan itu, Pak. Anti apa itu? Antibiotik. Semprot-semprot. Nah. Karen COVID, Pak. Sisanya Bu Ayu, dampak Bu Ayu. Kalau dari program ini bersih, dampak dari kegiatan sehat ini dan harmonis itu dampaknya apa ke warga sekolah? Ya, sekolah itu semakin bersih, Pak. Tentunya kesehatannya semakin terjaga. Alhamdulillah anak-anak sudah semakin berkurang sakitnya. Kan orang tua juga kadang diberi pengarahan bahwa buang sampah tempat sampah, kalau sudah kena kotoran dicuci tangannya gitu. Kadang anak-anak main-main malah langsung makan jajan loh Pak. Langsung ngupak jajan. Kalau keterkaitan dengan yang itu bagaimana Bu Ayu? Keterkaitan dengan yang voice pas diagram Y. Bagaimana Bu Ayu? Keterkaitan dengan voice, suara murid Pak. Iya. Diagram Y. Iya, murid banyak yang Pak. Banyak yang antusias. Apa deh? Gimana punyanya Bu Iin? Saya juga mau dengarkan Bu Iin. Kalau di saya itu nama programnya itu Jumisol Bersama Bu. Jadi Jumat sosial berbagi bersama. Nah di situ kalau di programnya saya itu saya modif sebenarnya itu sudah ini ya. Apa ya, di siswa itu di tiap hari Jumat itu membawa uang seikhlasnya 1.000 atau 2.000. Nah di situ di Jumat bersama itu nanti anak-anak itu diberi penguatan sebelum anak-anak itu menaruh uangnya di kotak yang sudah disediakan. Siswa itu diberi penguatan bahwasanya untuk program ini digunakan untuk membantu anak yatim. Jadi di situ membangun rasa peduli dari anak-anak. Rasa peduli, rasa berbagi seperti itu, membantu anak yatim. Jadi di sekolah saya itu misalnya anak itu tidak ada orang tuanya, misalnya tidak ada ayah ataupun tidak ada ibunya, bahkan tidak ada yang dua-duanya itu kalau masuk di TK saya itu gratis semuanya Bu. Dalam arti gratis itu tidak serta-merta tidak ada yang bayar maksudnya.
gratis di situ, ada yang nanggung. Nah, yang nanggung itu dari amal Jumat ini gitu. Itu yang untuk anak-anak anak yang mampu gitu Bu ya. Berarti ada Sebenarnya bukan anak yang sosialisasi mampu, dulu Bu Bu. ya. Semua anak itu berpartisipasi di situ di amal Jumat itu, tapi tidak banyak. Sanggup 1.000 ya bawa 1.000, ada yang 2.000. Ya kadang kalau misalnya wali murid saya itu sebenarnya banyak yang punya ini ya, yang mampu, nah di atas Ya, rata-rata ya. lah ya. Jadi di situ kadang kalau uangnya kecil-kecil itu recehan atau 1.000-an, 2.000 itu kayak kadang ada yang bawa sampai 1 plastik itu Bu. Orang tuanya iya Ya ya mungkin enggak berarti ekonominya sudah ya mapan betul. lah ya. Lumayan Bu. Ada kadang itu yang tiap hari Kalau Jumat iya. dikumpulkan kalikan berapa anak itu? Tiap hari Jumat itu ada kadang yang bawa uang 50.000. Itu ditulis bukan anaknya sendiri, misalnya orang tuanya khawatir dikasih amplop, dikasih tulisan amal Jumat. Oh, dikasih ya. Dikasih memo sama orang tuanya. Ada pernah yang ngasih 150, itu sering itu. Nah, tapi ada juga yang nggak ngasih, misalnya itu nggak punya orang yang misalnya itu yang biasanya yang nggak ada itu yang di bawah rata-rata lah gitu ya. Tapi tidak ada penekanan, tidak harus bawa, nggak ada. Tapi di situ tetap kita bangun apa ya, rasa kepedulian anak-anak yang baik yang bawa maupun yang tidak. Kalau misalnya kita berbagi, ini kita berbagi ke anak yatim, sosial. Nah, kalau yang sosialnya itu, bentuk sosialnya itu bisa digunakan untuk ini Bu, apa, pembelajaran, terus apa ya, kegiatan sosial misalnya ada kemarin apa ya, berbagi misalnya mau di waktu Ramadan, tapi nggak diambilkan di situ, cuma sebagian, tidak diberikan semua, cuma sekitar mau berbagi misalnya. Ada di situ juga kan, kalau di Aisyah Muhammadiyah itu ada uang namanya lazismu juga biasa itu apa ya, sedekah bulanan itu, misalnya kita mau nyumbang bisa diambilkan di situ, itu lebih luas lagi itu sumbangannya. Oh, Nah, bisa digunakan di luar sekolah kadang Bu ya. Di luar iya, sekolah kalau kadang. ini juga kalau misalnya peningkatan kapasitas pendidik, bukan kapasitasnya ya, kompetensinya pendidik, misalnya kayak kemarin ada 16 guru yang mengikuti program apa itu ngaji. Biar ngajinya itu dapat basic ngajinya itu baik. Itu diikutkan semua 16 orang guru, lain playgroup-nya itu habis sekitar 5 juta itu diambilkan di uang amal itu. Tapi di situ meskipun diambilkan dari uang itu sudah asisi dengan wali murid. Sebelum itu pada ajaran baru itu sudah ada sosialisasi seperti itu. Disosialisasikan dulu ke wali muridnya bahwasanya amal ini tidak hanya untuk anak yatim, untuk sosial lainnya gitu. Karena kalau keuangan itu riskan kan Bu, kalau tidak ada penjelasan kan. Ya, nah di situ juga kita menerapkan transparansi Bu. Jadi tiap minggu itu misalnya yang sering itu tiap anak-anak pulang itu kan sudah dihitung uang. Biasanya itu dapat 600 berapa, 700. Kalau misalnya sepi itu anak-anak banyak yang nggak masuk, banyak yang sakit atau hujan, kadang ada 400, 300 kayak gitu. Itu tiap minggu seperti itu Bu ya? Tiap minggu. Kalau nggak salah itu yang kemarin itu kan biaya yang lain-lain itu banyak kemarin itu pengeluaran, misalnya mau ada lomba, misalnya ada event lomba bawa anak-anak, transportnya ngambil di situ. Jadi uang BUP misalnya tidak dianggarkan di situ, kita nggak ngambil dari BUP gitu, dari uang amal. Ya, enak kalau seperti itu Bu. Banyak jumlah muridnya Bu. Lumayan, kalau sama KB-nya itu, kalau sama kan ada amal juga, kalau yang playgroup juga dijadikan satu gitu. Ada sekitar 280 orang. 300. Ya, jadi itu lumayan kalau misalnya ya yang nggak bawa itu banyak, yang bawa itu juga lumayan kayak gitu. Ya enak untuk mengelola apa yang dibutuhkan itu enak kalau ada dananya. Iya, nah tiap bulan itu dilaporkan secara keseluruhan. Kalau di laporan bulanan itu, kalau tiap mingguan itu perolehan. Kalau tiap bulanan nanti kita laporkan.
Laporan bulanan ada komitenya juga, Bu? Komite nggak ada, Nggak cuma dilibatkan. itu nggak ada. Di situ kita sampaikan dibuka yang itu ada yang pegang. Benar katanya Bu Ayu tadi, kalau misalnya masalah keuangan itu riskan, ada aja itu fitnahnya kan. Nah, di Iya, situ iya. kita terapkan transparansi. Jadi misalnya ada pengeluaran ini langsung difoto, dijelaskan ini dibuat untuk ini, jumlah uang misalnya ada 10 juta, itu kayaknya lebih kemarin tuh uangnya sebelum 1 semester ini Bu, padahal itu sudah banyak yang pengeluaran ya. Iya. Itu ada 10 juta, misalnya 1 bulan ini habis untuk ini, itu jelas, sisanya ada sisa seperti ini, itu jelas. Nah, itu kayaknya lebih berguna. Sebenarnya dulu pernah Bu ada program di sekolah itu untuk program pembangunan namanya. Tiap bulan 10.000, tapi karena 10.000 tuh kayaknya berat wali murid itu. Berarti ya. Iya, lebih baik itu yang 1.000, 2.000 itu cukup tiap minggu. Dan lebih Asalkan enak. apa namanya Konsisten. terus asalkan terus ada ya. Iya. Terus ada gitu. Cara Iya, pengumpulannya itu anak-anak itu ada tempat khusus gitu, apa ditagih ke anak-anaknya, Bu? Setelah anak-anak itu ya sekolah, setelah selesai baca doa, anak-anak itu masuk kelas, kan Mbak, doanya kita berdoa bersama di halaman itu, doa bersama. Oh, semua kelas ya. Semua kelas kumpul di lantai atas itu kumpul, kemudian selanjutnya masuk kelas, guru itu memberi penguatan bahwasanya ayo siapa yang mau amal ini bisa dibuat untuk berbagi ke anak yatim, anak yang membutuhkan, tuh diberi penguatan terus siswa tiap Jumat. Setelah itu anak-anak itu ambil uang yang sudah disediakan orang tuanya di tasnya, kan anak-anak itu biasanya tuh nggak bawa uang ya. Nah, kalau misalnya bawa uang itu berarti uang amal kayak gitu. Iya. Ambilnya di situ aja, di tiap Jumat anak-anak disuruh kumpulkan. Nah, ada 10 menit itu selesai Bu kalau waktunya Bu. Karena di situ kan dikelola di tiap kelas ya. 10 menit itu selesai sama penguatan, sama pengumpulan, kemudian disatukan di kantor. Nah, nanti kantor yang mengelola, kita agak ikut-ikut ngitung kayak gitu. Ada kadang yang bawa uang 500 rupiah ditaruh aja. Sisa uang jajannya mungkin sama orang tuanya mungkin nggak dikasih, ya itu aja yang dikasih. Iya. Tidak ada pemaksaan, tidak harus kamu harus bawa minggu ini, nggak ada. Tapi bagi yang mampu, kadang ya besar ya, yang anunya Bu ya, sumbangannya bagi yang mampu. Ya, yang nggak bawa juga banyak. Itu tergantung ada orang tuanya itu. Ya, tergantung orang tuanya. Nah, tapi itu strateginya kita itu, kalau misalnya kita nggak konsisten, nggak akan jalan di tubuh program Bu. Strateginya itu. Bu Iin, mungkin bisa menyambung ini dari barusan ada yang tidak bawa misalkan. Itu menjadi tantangan tidak? Menjadi tantangan, maksud saya begini. Ketika ada yang bawa, ada yang tidak, terus ketahuan yang tidak bawa itu hanya sedikit misalkan, kan bisa jadi potensi untuk dibully, bagaimana, itu menjadi tantangan tidak? Sebenarnya kalau di TK saya itu enggak Pak. Jadi untuk anak-anak itu kita tidak kamu harus bawa, enggak kayak gitu. Jadi kita itu pendekatannya bukan di siswa sebenarnya, di orang tua. Itu juga laporan itu, kalau yang laporan bulanan itu kita share di grup-grup kelas, jadi yang ada wali muridnya juga. Jadi wali murid tahu bahwasanya uang amal Jumat di TK itu ada berapa itu tahu. Gitu. Lagian kalau di TK itu masalah bullying itu masih tidak terpikirkan Pak Simal. Oh iya. Pasti di pikirannya untuk beramal kalau ada di tangan gitu. Karena di situ juga kalau misalnya nggak bawa ya. Nah, strateginya pinter-pinternya guru itu yang mau pengumuman di grup sebelum hari Jumat misalnya, ya Bunda, bagi yang mau beramal besok harap dibawa putra-putrinya dibawakan uang amal ya seikhlasnya gitu. Oh, ada pemberitahuan sebelumnya. Misalkan besok ya hari Jumat, sekarang pengumumannya gitu.
Iya. Ya, ya, Nah, ya. di situ juga ada program juga ya Pak, yang di hari Jumat itu ada program lain yang beda dari lainnya. Program Apa, Bu? bawa itu amal apa? Bekal yang seragam. Kalau hari Maksudnya lainnya kita tiap murid bebaskan. bawa bekal gitu. Oh, makan maksudnya, Bu. Makannya. Kalau tema kita kan Oh. nggak bawa ini Pak, nggak boleh beli, nggak boleh dibawakan uang siswa itu Pak. Oh, Bawa iya, iya. Oh, berarti kalau sudah bawa uang itu infak berarti ya? ya. Tapi hari Jumat, kalau Oh. misalnya ada bawang salin hari Jumat itu kita tidak ambil. Gitu. Tapi Nah, boleh itu jajan kalau selain hari Jumat boleh jajan. nggak ada jualan kalau di sekolah Bu, adanya di luar. Jadi wali muridnya itu Oh, yang beli, bukan wali siswanya itu nggak boleh keluar kelas, nggak boleh keluar oh, gerbang. tidak Gitu. bawa uang berarti bawa jajan. Ya, kalau setiap harinya itu bebas, bekalnya bawa apa saja, boleh bawa mau jajan, mau nasi, mau apa, bebas. Tapi kalau hari Jumat kita khusus programkan keseragaman. Misalnya, kalau misalnya sedang temanya buah-buahan, pisang, nah bawa olahan pisang, kayak gitu. Temanya bicara tentang ayam, nah itu kita bawa nasi ayam atau nasi sama ayam atau sama lalapan, terserah itu. Porsinya anak bukan sama gurunya, itu nggak ada bagiannya guru. Tapi Ya, tidak harus ngasih kan Bu tiap Jumat itu kan? biasanya gini, usahakan nasi. Kadang ada siswa itu kan kalau banyak murid itu tuh banyak juga ya permasalahannya ya. Iya, iya. Misalnya ada Bu, anak saya nggak ada yang nggak mau makan nasi misalnya. Itu strateginya guru bagaimana anak itu mau makan nasi, itu tantangan, masuk di tantangan. Iya, iya, iya. Jadi kita komunikasikan dengan orang tua, biasanya itu lewat WA grup. Bu, Ibu, ini mohon maaf, misalnya namanya Ara tidak mau makan nasi, di rumah juga tidak pernah makan nasi. Ada murid saya seperti itu, Bu. Bisa Tidak makan mau nasi makan akhirnya. Nah, Akhirnya bisa. Bunda, ya, Bunda, kami harap karena di sini sudah program sekolah, kami harap dibawakan nasi saja, sekedar sedikit saja, meskipun dimakan ataupun tidak, yang penting dibawakan. Nah, akhirnya Bu, karena mungkin anak itu melihat temannya makannya enak atau mungkin merasa lapar, itu akhirnya mau. Iya, iya. Nasi dia Bu. Tertarik, jadi tertarik anak jadi yang lain tertarik. makan. Kayaknya enak mungkin. Itu di situ wali muridnya itu wah berasa bersyukur sekali itu atas dorongan guru itu benar-benar Mendengarkan sembilan Pak. Kalau ada seperti itu Bu Iin, ini menarik. Saya itu ada keinginan seperti itu juga. Tapi barusan kan ada sebagian pendapat yang karena faktor dari rumah anak itu susah untuk makan nasi. Akhirnya di sekolah dibuatkan program yang memfasilitasi hal tersebut. Nah, untuk bagaimana ada orang tua yang malah anaknya makan terus gitu. Artinya berbeda dari itu. Ada yang komplain enggak, Bu? Ada yang komplain enggak? Oh, kok sekolah ada program yang macam-macam makan apa? Ada yang seperti itu enggak? Kalau misalkan ada, bagaimana cara pihak sekolah itu memberikan apa ya solusi? Pernah Bu Iin kayak kalau masalah yang seperti itu sejauh ini belum ada. Kalau masalah yang harus makan terus enggak ada sebenarnya. Anak-anak yang komplain lah Bu, yang komplain dengan program. Ya, malah orang tua itu kalau misalnya anak itu makan banyak itu kalau di sekolah itu malah berterima kasih ke guru itu Pak. Iya, kemarin itu sempat juga ada siswa yang nggak mau makan sayur. Pas kebetulan temanya itu tentang sayuran. Temanya tentang sayuran, wortel apa itu kan bahas itu ya selama 1 minggu. Nah, pas hari Jumat itu bahas sayuran. Nah, anak-anak itu Bu, wali muridnya WA di grup, Bu ini Ananda ini nggak mau makan sayur, gimana? Terus di guru kelasnya itu dijawab, Bunda nggak apa-apa bawakan sayur. Itu ternyata Bu, alhamdulillah Bu, anak itu selama anak itu ya di rumah itu nggak pernah makan sayur, pas nyampe di sekolah bisa makan sayuran. Itu pas laporan anaknya ke mamanya bahwa saya sudah makan sayur mama. Seneng itu mamanya Bu. Apa ya Bu, anaknya juga seneng.
dari situ guru juga memberikan umpan balik ke siswa alfa bisa gitu. Kemarin kasusnya baru ini 2 minggu kemarin yang mau makan sayur, temanya juga tentang sayuran. Bu, aku sudah habis, aku mau Bu makan sayur Bu. Oh ya mau ya. Jadi itu kita apa ya, puji bahwa keberhasilan anak bisa makan sayur itu bagus, itu positif seperti itu. Soalnya dari kemarin anak itu cuma makannya apa ya Bu, cuma telur sama nasi, telur nasi tiap hari. Makanya itu Ini aja. Pak Sema, kalau dibuiin ini kan TK. TK itu kan Ya. kalau makannya itu sulit, bukan kayak SD. Kalau kayak SD kayaknya sudah kalau makanan Sembarangan itu ya. iya, Sembarang nggak ya kayak orang TK. iya. TK itu memang seusia 5-6 itu sulit untuk makan nasi, sayur. Jadi kadang-kadang orang tua Ya. itu berterima kasih malahan kalau di sekolah ada seperti itu. Anak-anak jadi tertarik, temennya makan sayur, jadi ikut makan sayur gitu. Kalau sudah jadi Iya, tema kan otomatis semuanya bawa kan. Kalau sudah bawa. temanya seperti itu. Kemarin itu ada yang sempat kalau misalnya sempat muntah kalau misalnya makan nasi, laporan dari orang tuanya. Sempat Ya. mulai anak itu lahir ke dunia ini katanya orang Tak tuanya pernah itu makan dramatis. nasi. Ya, nggak pernah makan nasi. Makannya cuma minum susu aja, jajan. Udah, nggak ada itu. Tapi yang ini kita yang kasus ini, yang kasus makan nasi yang dari lahir nggak pernah makan nasi ini nggak berhasil gurunya Bu. Cuma Oh, kita ada coba yang aja nggak makan nasi. ya dulu itu dulu. Kalau yang kemarin yang biasa nggak makan nasi, ini berhasil yang kalau yang perempuan yang kemarin ini akhirnya mau makan nasi. Kalau di rumah itu kadang muntah katanya mama itu kalau makan nasi. Kan itu apa ya enaknya di TK itu lebih menurut, lebih apa ya, ikut saran guru karena di situ masih anak-anak. Jadi kita koordinasinya dengan orang tua. Jadi itu enak asalkan komunikasi yang baik aja dengan orang tua kayak gitu. Kalau TK itu benar-benar guru itu dianggap orang tua sudah Bu. Kalau TK. Iya. Saya merasakan Apa kalau anak TK itu. Gimana yang untuk program yang akan kita tuangkan nanti lebih setuju yang masalah program yang seragam dari makanan apa yang amal Jumat ini? Saya masih belum buat ini sebenarnya. Harus salah satunya Bu ya. Ya. Kayaknya Gimana Pak biasanya Sema? yang makanan itu Bu ada cerita-ceritanya itu yang nggak bisa makan nasi sampai bisa makan nasi itu kan juga menarik ya Pak Seman. Menarik ya. Ya. Gimana Pak? Harus sulit Mau Pak. diubah? Saya Enggak, kan belum pengalaman punya anak tak bisa makan nasi lah kan. Ponaan. Mungkin Bukan ya Pak nanti ya. mungkin yang itu bisa diadopsi Bu Ayu. Kalau untuk presentasi yang tadi mungkin Bu. Kalau menurut saya lebih apa ya? Kan hanya kalau dampaknya mungkin hanya 1-2 anak. ya dampaknya Merasakan sedikit Bu dampak. kalau ini Bu. Artinya kurang luas Bu. Tapi kalau direk-kerek ada yang banyak seperti itu muridnya Bu bisa sampai adopsi itu Bu. Mun rek Pak cereng masyarakatnya itulah di menengah ke bawah sangat Pak di sana Pak. Jadi untuk minta bantuan sosial seperti itu tak mungkin rasanya Pak. Rek-rek itu sejahtera, BUMDes-nya itu kan terkaya rek-rek. Iya BUMDes Pak, tapi warganya ada yang nggak mampu Pak. Yang BUMDesnya sama sekolah saya, jangankan Jumat sosial, kadang-kadang sekolah itu ngasih semacam apa ya, kasih bolpen gitu gratis, kadang ngasih buku gratis. Nggak bisa kan nggak pernah saya itu menganukan Jumat sosial itu karena nggak bisa. Malahan sekolah yang membantu ke murid-murid. Sebenarnya ada yang mampu, tapi mampu itu cuma segelintir. Kebalikannya Bu In. Yang mampu segelintir, yang tidak mampu itu lebih banyak Bu di sana. Jadi sekolah yang ngalah, yang bersosial itu sekolahnya, bukan anak-anaknya. Tidak bisa dibuat program seperti itu. Kita sepakati aja ya, pakai yang tetap yang Jumat. Tetap, ya. Kalau menurut saya tetap Bu In. Ya, yang itu ya.
Yang Jumat aja yang ya. Jumat sosial itu ya Bu In. Ya, Jumisol. Jumisol ya. Karena Yang Jumisol aja. anak-anaknya sudah memang berinfak itu sudah dengan kesadaran diri. Ya, itu juga dampaknya itu banyak. Dampaknya Ada, lebih luas. wali Ya, murid ada, guru ada, Ya. sekolah ada. Sepakat. Lebih banyak. Bu In kalau Bu bisa Ayu. besok itu kita pertama yo, otabeh terakhir. Kenapa? Bu Ayu mau pulang lagi. Tak bisa perkenalan sering kok ikut teman Bu. Iya. Oke. Dan Ya, besok kita pukul berapa ya? kayaknya saya lihat di jam itu tetap Sama jam Pak 12. Budi besok masih kayaknya masih penyegaran. Ada Pak Budi di sini mau tanya. Untuk mobil itu rame, soalnya banyak room. Kalau mau Iya. tanya itu lewat chat. Gini aja berarti Bu, awal aja ya. Boleh. Soalnya besok saya juga masuk kuliahnya. Siang. Ya, jadi saya minta awal aja ya nanti. Bu Ayu kirim foto ya, saya mau taruh di PPT ya. Ya. Awal itu mulanya kan jam 12. Kita presentasi setengah jam. Kurang Berapa lebih seperti jam? itu setengah jam biasanya. Setengah jam biasanya. Iya. Enak Bu, kalau misalnya sudah selesai Bu Ayu tak keburu yang mau pulang gitu. Kalau Iya. ada duluan. Kalau Saya misalnya itu kan belum sampai. nebeng teman Bu, kalau saya nggak ikut teman tak bisa dapat tumpangan. Pak Iya, Kepala iya, Sekolah kemana, Bu? Hah? Pak Kepala Sekolah. Rapat lupa kadang Mak. Yang K3S yo, tada Marena tuh geso. Oh. Tapi kan menghasilkan, Bu. Menghasilkan pahala, Pak. menghasilkan guru penggerak, menghasilkan guru sertifikasi di Rekre. Oh iya Pak, suku Pak Kepala nih Bu. Iya. Ya sudah, nanti saya ini ya editing Canva dulu ya. Kayaknya itu sedikit itu. Pertanyaannya kan sudah ditanyakan sesuai yang tadi itu ya Pak Zemal ya. Iya, Bu. Kalau misalkan nanti malam atau besok pagi selesai, saya dan Bu Ayu bisa dikirimi PPT-nya, Bu. Ya. Belajar juga. Paling ini agak malam ya Pak. Soalnya saya itu biasa kerja Iya, tidak malam. apa-apa. Besok tidak apa-apa, Bu. Nah, besok Yang pagi-pagi penting Bisa ada pagi Bu, kesempatan. bisa pagi Bu. Yang Nah, penting ada kesempatan untuk menyimak. Siap. Kok bagian si Kempang apa kena? Kiper sampai Janjo. Ada Jadi moderator. Ada moderator aja. Tahu saya mikir saya soalnya programnya saya gitu ya. Iya. Ya. Oke. Kiper ya Pak Simal nih jauh-jauh. Pak Simal mun surat aja lebur. Lah kok nemu saya tanyakin bentuk. Mun saya cacar tak bisa rancang juga kemana-mana. Belajar ini. Makanya saya mau pelajari PPT-nya Bu Ikin. Iya. Siap. Ini sampai jam berapa sekarang ini Bu? Paling 5 menit lagi tadi ini. Pak Budi itu WA tadi 57 menit. Di grup. 3 menit lagi. Betulnya kalau sudah diskusinya bisa kembali nih sudah. Kalau memang tidak ada yang mau dibahas. Soalnya di room 1 itu ada. Oh, di room 1 masih ya. Masih dipakai kelompok 1. Kalau Bu Iin dan Bu Ayu nanti di kelas belajar di Loka 6 ya. Mau pakai yang itu tetap, yang di buku itu, yang di store kemarin. Apanya? Apanya, Pak? Inovasinya itu. Oh, ini. Iya, Pak Budi, silakan Pak Budi. Kembali ya? Oh, kembali. Kembali. Pakai apa, Pak? Yang kemarin. Yang dikumpulkan
buku what itu what. Ih, oh, Oh, iya itu yang di Gue pakai yang itu. Nggak mau Yang- buat lagi. yang Ya. Loka 7. Mikrofonnya mungkin Pak Budi. Itu kembali ke room itu, Pak. Kembali kita. Kembali, Iya. kembali. Kembali ya. Ini keluar ya. Ini di X aja apa langsung kembali, Bu? Masuk lagi di room 1.